Yo, halo guys, jumpa lagi sama Berry Manjuliano di sini dan kita kali ini akan membahas tentang e-book. Jadi gini ya guys, karena berhubung lagi eh berkeluh kesah gue, jadi kita prihatin lah ya tentang dolar yang makin lama makin naik, yang ujung-ujungnya harga-harga raw material dan botol dan segala macam tentang parfum itu ikutan naik. Betul nggak tuh? Terus jadi ya ternyata brand yang udah dinantikan ternyata harus menunggu dulu karena HPP-nya itu sudah melebihi batas maksimal. Sorry nih ya. Terus juga ya daripada gue berkeluh kesah aja, jadi gue bikinin e-book. E-book ini buat siapa? E-book ini sebenarnya buat pemula aja yang pengen masuk industri atau mau jadi perfumer lah, gampangnya bilangnya gitu. Nah ini kan gue sebenarnya otodidak ya, sebenarnya gue nggak terlalu pede juga sih buat meluncurin e-book dan berbayar gitu. Jadi gue bikin gratis aja. Ini nanti ada linknya di bawah di deskripsi. Gue akan naruh linknya atau kalian bisa cari di sensasiwangi.id. Nah itu bisa di download tuh. Jadi intinya apa yang gue tulis di situ itu tentang rangkuman gue dari 2019 sampai sekarang. Jadi intinya ya kalau gue bisa jelasin, gue bacain aja ya daftar isinya. Jadi pertama itu bagian satu, gue bikin jadi 3 bagian sih, 4 bagian kurang lebihnya. Bagian satu itu tentang membangun fondasinya gitu. Jadi perfumery itu bukan sekedar mencampur-campur bahan, terus jadi ini wah ini enak nih, jasmine sambak, ayo kita masukin gitu. Nggak langsung gitu-gitu juga ternyata. Jadi ada tahapannya, ada apa ya perhitungannya gitu. Terus kita juga mesti tahu, mesti peka. Jadi itu, terus keduanya itu tetap di bagian satu. Yang kedua itu gue gimana ya, melatih hidung sih, melatih hidung dan membangun kosakata aroma. Eh, ya, jadi intinya hidung itu kita latih dan kita juga sebenarnya gue yang kedua nih membangun kosakata aroma tuh gue juga kurang gimana gitu ya. Tapi ternyata memang kita perlu tahu kosakata-kosakata yang ada di perfumery gitu ya. Jadi supaya nggak salah pronounce. Nah ini juga sering dilakukan oleh influencer-influencer yang baru masuk yoga di perfumery gitu. Nah itu kedua. Yang ketiga itu memahami keluarga aroma atau family odor ya. Kayak citrus, woody, bla 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 gitu. Silahkan dibaca aja. Terus ada struktur parfum juga yang segitiga piramid itu dibaca aja. Terus mengenal bahan baku perfumery. Nah ini menurut gue penting sih, dimana lo bisa tahu kalau ini tuh raw materialnya natural solid. Oh ini tuh essential oil. Oh ini tuh macam-macam gitu ya. Nah itu penanganannya pun beda. Terus juga kadar di dalamnya tuh beda-beda gitu. Nah itu silakan. Mungkin ada juga yang bilang uh, fragrance oil itu adalah essential oil gitu. Nah mohon dikoreksi ya. Baca dulu. Terus bagian keduanya itu kita udah mulai praktek di bekerja di meja racik.
Nah, jadi gue usulkan itu starter lab yang kita entry level lah ya. Misalnya kayak eh, timbangan itu yang kayak gimana sih gitu. Nah, itu di situ ada. Terus ya macam-macam ya, lebih cenderung kita coba nih. Terus dilution penimbangan dan formula sheets. Nah, ini formula sheets ini penting ya. Dilution kalau kalian pernah ikut di kelas gue, itu dilution tuh hal pertama yang diajarin. Ada partner gue, Wapik, dia lebih jago lagi, rumusnya lebih apa namanya, detail lagi. Terus penimbangan juga harus tadi ya udah punya timbangan, masa nggak ditimbang gitu kan. Terus sama formula sheets ini yang penting, gue tuh dari mulai otak-atik apa parfum gitu ya. Ini tuh setelah berapa tahun kemudian baru gue ketemu sama formula sheets ini gitu. Jadi ya menurut gue inilah ya, kalau emang kalian eh, baru mulai nih cocok banget. Maksud gue nggak perlu nunggu, nggak perlu scratch kayak gue, nyoba dulu segala macam. Jadi metode yang gue rangkum di sini mudah-mudahan udah bisa langsung ngebus kalian untuk udah bisa racik dan melatih diri gitu ya. Jadi yang metode-metode yang kadang gue juga bikin metode sendiri sih. Cuman banyak yang gagal juga dan gitu-gitunya nggak perlu kalian alami lagi gitu ya. Jadi kalian tinggal baca aja, tinggal download. Terus formula sheets ini penting kalau kalian nggak pakai laptop atau tab atau gadget gitu ya kan, bisa ke Docs, bisa ke Google Sheets atau bisa ke Excel atau manual pun bisa kalian pakai buku dan bolpen atau pensil, alat tulis lah intinya. Itu penting banget ya guys. Terus kita juga belajar evaluasi dari blotter. Blotter itu apa? Blotter itu kertas-kertas tipis tuh yang kalian dikasih untuk cium-cium wangi gitu kan. Nah, kita belajar dari situ terus membuat jurnal formula. Kalau dulu pernah di video gue bilang, ini tuh revisi ke-14 gitu, formula apa sih, hashtag 14 gitu. Nah, itu gue udah melakukan 14 kali perubahan dari original formulanya gitu. Gitu ya guys. Terus menyusun akord secara bertahap itu juga diajarin. Terus nanti kita kasih 3 latihan akord untuk pemula ya. Jadi yang mudah-mudah dulu. Jadi kemarin tuh gue udah mulai membuat akord kayak akord perang gitu, akord akord Cleopatra lah atau apa gitu. Itu next level ya, maksudnya kita itu yang lebih berat lagi. Cuman ini untuk pemula, kalian bisa pakai 3 akord. Ini yang gue udah kasih. Terus nanti kita selanjutnya merancang parfum pertama kalian kalau udah bisa bikin akord. Karena menurut gue akord itu ya, parfum itu terdiri dari akord-akord gitu. Makanya biasanya minimal banget gue bikin 3 akord. Ya otomatis kayak top notes chord, terus middle notes chord, sama bass note chord gitu. Jadi ada tuh beberapa ininya, biasanya gue beberapa patokannya gitu ya. Itu paling minimal. Nah, kadang juga kayak beberapa project gue bikin hard chord-nya tuh satu satu apa namanya, satu misalnya gue pengen bikin Taif Rose kayak kemarin. Itu walaupun udah 2 tahun gue belajar tentang rose, terus ini nyoba-nyoba ini itu gitu. Jadi akhirnya dapet chord rose yang yang gue pengen banget dan berhasil. Taif Rose yang rose tapi pedes gitu ya. Nah, itu beda lagi chordnya. Nah, kayak gitu-gitu dah. Pokoknya chord itu
bisa dimasukkan ke beberapa parfum juga, dan kita bisa rubah karakteristiknya segala macam, tinggal dimodif aja. Jadi itu enak banget kalau buat belajar di awal-awal banget ya. Lalu bagian ketiga itu kita belajar secara bertanggung jawab. Nah, jangan kayak gue dulu masukin essential oil, apa tuh namanya, cinnamon, itu langsung tetes tes 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 gitu. Terus pas kita semprot ke badan gue, ruam semua. Ternyata gue eh, alergi sama essential oil itu gitu ya. Nah itu ternyata kita tuh ada prosedur keselamatannya juga membuat perfumery. Terus apalagi kita juga ada guide dari IFRA. IFRA tuh bukan bukan penghalang atau pembatas ya, tapi lebih cenderung kayak ini loh, guideline-nya loh. Ini ya kurang lebih orang tuh yang aman buat orang-orang tuh ini itu, walaupun politik di belakangnya pun lumayan ngejelimetin. Kenapa yang ini dilarang, kenapa itu dilarang, kenapa galak solid jadi begini. Pokoknya kalian patokkan aja dulu sebagai pemula itu, eh, IFRA itu cukup cukup banget kok untuk apa ya, kita nggak, misalnya gue mau masukin ini, kita cek dulu IFRA-nya. Oh ternyata bahan ini tidak dilarang, oke kita masukin aja gitu. Terus udah gitu regulasi di Indonesia juga, gue sempat masukin apa referensinya. Terus kita nanti coba dari hobi menuju brand yang serius. Nah itu. Jadi intinya guys, hobi aja dulu gitu. Lu coba ini, jadiin hobi dulu gitu. Kayak gue dulu ya kan. Ini hobi gue sebenarnya, sampai akhirnya ada teman gue yang nge-trigger, hobi kok nggak menghasilkan, anjir, tertrigger lah gue. Oke, dia juga akhirnya beli beberapa parfum gue untuk dia jual lagi, dan beberapa kali seperti itu. Dan akhirnya oke, gue bikin produk yang emang gue bisa jual di waktu itu marketplace Tokped ya. Ya gitulah intinya. Akhirnya jadi hobi dan serius sekarang bikin PT bahkan. Nah gitulah, jadi serius. Menurut gue sih ya hobi aja dulu. Kalau emang kita ternyata menyukainya, hobinya cocok sama lu gitu ya, ya udah lanjutin serius gitu. Tapi kalau dibilang nggak oke atau nggak cocok, atau hidung gue kok beda banget gitu, atau nggak bisa bener-bener membedakan segala macam, atau nggak ada bakat atau apa, mungkin jadi brand owner aja. Ya itu terserah kalian lah ya. Terus nanti di bagian keempat tuh sebenarnya gue bukan bagian keempat ya, lebih ke bonus. Jadi ada rencana 14 hari belajar, palet awalnya gimana, worksheetnya kayak gimana, glosariumnya tuh kayak gimana, terus sama referensi-referensi. Ini biar ada stepping stone-nya ya, maksudnya kok gue mulainya dari mana gitu. Tapi ini langsung gue kasih 14 hari pertama yang lu harus lakukan kalau mau nyemplung di perfumery gitu. Udah sih gitu aja ya. Dan ini tadinya gue mau jual di e-commerce atau gimana ya, atau di Linktree gitu ya. Tapi setelah berdiskusi dengan Bapak Wapik, jadi gue gratisin aja katanya. Udah ini gratisin aja gitu. Oke, siap. Gue masukin ke sensasiwangi.id. Nanti linknya ada di bawah ya, biar bisa langsung ke trade-nya. Segitu aja sih. Tapi menurut gue yang penting kalian have fun ya. Di perfumer itu have fun. Terus sesuai budget aja, nggak usah ngoyo-ngoyo beli raw material yang mahal. Gitu-gitu deh, pokoknya sesuai dompet kalian aja dan sesuai minat kalian juga gitu. Jangan jadi ini target, tapi jadi ini hobi aja gitu. Oke, sekian dari gue. Cukup 15 menit saja ngobrol-ngobrolnya. Nanti ada perkembangan selanjutnya. Gue akan keep in touch lagi, oke? Bye.